Variasi bab 211 manusia topeng meringis perunggu. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Berdiri dengan tenang di atas atap, melihat ke atas dan sekeliling, dia masih melihat cahaya merah di udara, dan nyala api hantu yang berkelap-kelip di kejauhan pada saat itu. Lingkungan sekitar masih sangat sepi. Seiring berjalannya waktu, hal aneh terjadi. Tanpa alasan yang jelas, Ding Hao memiliki kegelisahan tersirat yang tidak dapat dijelaskan dengan niat membunuh yang kuat. Ada apa? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ding Hao hanya sedikit lebih baik ketika dia mampu menjalankan ki es dan salju, berkonsentrasi dan bermeditasi, dan menghilangkan semua gangguan. Namun setelah beberapa saat, kegelisahan seperti itu kembali menghantui pikiran Ding Hao, membuatnya tiba-tiba menjadi sangat haus darah, dan mau tidak mau memiliki keinginan untuk menghunus pedang dan bergegas ke penginapan untuk melakukan pembunuhan besar-besaran. Bagaimana ini bisa terjadi? Ding Hao yakin ini bukan hanya masalahnya sendiri. Karena tak lama kemudian, terdengar suara perkelahian di dalam penginapan. Pada saat Ding Hao tiba di sana, pertarungan telah berakhir, dan seorang kultivator nakal ditemukan tewas di tempat oleh rekannya yang paling terpercaya. Keduanya bertengkar hebat hanya karena pertengkaran beberapa kata, sehingga berujung pada tragedi. Kenapa begitu? Aku tidak pernah berpikir untuk membunuhnya, dia adalah sahabatku, tapi, aku sepertinya tidak bisa mengendalikan diri. Apa yang terjadi? Tangan si pembunuh berlumuran darah dan dia berlutut di tanah dengan gemetar dalam genangan darah. Dia tampak ketakutan dan tidak berpura-pura menjadi dirinya yang sebenarnya. Sebelum mereka bisa berkata apa-apa, mereka mendengarnya menangis seperti orang gila, meraih pedang darah di tanah, menusukkan backhand ke dadanya tanpa ragu-ragu, dan meludahkan darah dari mulutnya, yang ternyata merupakan bunuh diri langsung. Adegan ini mengejutkan semua orang. Suasana teror menyebar tak terbendung di hati semua orang. Karena itu tidak normal, apalagi setiap orang merasa semakin gelisah hingga sulit dikendalikan. Mereka ingin menghunus pedang untuk membunuh orang lain, ingin melihat darah, dan ingin mendengar teriakan dan tangisan yang menyedihkan. Kemerahan pada kulit berangsur-angsur menyebar dari mata semua orang. Mayat, mengapa tubuhnya hilang? Jeritan keterkejutan membuat gendang telinga semua orang jengkel. Kerumunan orang terkejut mengetahui bahwa mayat penggarap nakal pertama tiba-tiba menghilang tanpa mengetahui kapan, seolah-olah telah meleleh ke udara, hanya menyisakan senjata dan pakaian di tanah. Anehnya, Ding Hao menyipitkan matanya. Ini persis sama dengan apa yang terjadi setelah kematian lebih dari 10 murid sekte bintang jatuh. Mayat itu menghilang dengan tenang. Lebih-lebih lagi, kali ini yang lebih aneh dan tidak terduga adalah mayat yang dikelilingi oleh begitu banyak orang di sekitarnya menghilang secara misterius. Lihat, mayat ini meleleh. Ketika seseorang tiba-tiba menunjuk ke arah mayat korban bunuh diri, kerumunan orang melihat dengan penuh perhatian dan mereka hanya merasa sangat ketakutan. Ternyata di atas tanah berwarna biru itu berkilauan dengan cahaya kemerahan samar seperti tanaman merambat. Ia melewati mayat itu dengan tenang. Kemudian kulit, daging, dan tulang orang mati seperti es tipis yang meleleh menembus celah-celah tanah batu biru itu sedikit demi sedikit. Hanya dalam sekejap mata, hanya pakaian dan senjata yang tersisa. Dengan dua mayat itu, darah yang mengalir di tanah sebelum menghilang. Penonton hanya merasakan hawa dingin yang membekukan dari tulang ekor hingga ke puncak tengkorak. Pemandangan ini sangat aneh dan mengerikan sehingga tanah tampak seperti binatang. Iblis yang haus darah, yang diam-diam melahap tubuh, darah, dan cahaya merah orang mati. Hahaha, orang-orang yang rendah hati, tolonglah aku dengan hidupmu yang rendah hati dan darah manismu. Suara yang suram, menindas, dan mengerikan sebelumnya mulai muncul di benak orang-orang saat ini. Tempat roh jahat ini jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Tampaknya sengaja membangkitkan orang untuk saling membunuh dan menyerap kekuatan mayat dan darah. Situasi ini mengingatkan orang akan pengorbanan darah legendaris, yang mengandalkan daging dan darah orang yang meninggal untuk mencapai kondisi tertentu dan mencapai kekuatan jahat. Tapi saat ini, jie, senyuman berbahaya seperti manusia burung hantu, menakutkan dan mengerikan, terdengar dari luar. Siapa? Ding Hao adalah orang pertama yang datang. Dia berkelebat dan seperti gumpalan asap, dia menghilang bersama angin. Yang lain datang satu demi satu dan bergegas keluar gerbang seperti anak panah. Ding Hao baru saja bergegas keluar dari pintu penginapan, menghadapi nyala api merah yang agresif dan panas membara,
seperti ular piton, melakukan pencekikan tanpa ampun. Siapa yang membuat misteri dari hal-hal sederhana? Keluar dari sini. Ding Hao tidak menyerah, dan dia meledak. Di tengah peluit angin kencang, dia mengepalkan tinjunya setengah jalan, seluruh tangan kanan dan lengan kanannya telah dibungkus dengan kristal es perak, serpihan es yang dihancurkan halus menyebar seperti badai es. Ketika dia memukul tinjunya sepenuhnya, seberkas kristal es berwarna perak halus, dengan bagian depan membentuk bentuk kepalan transparan, ditembakkan. Ledakan, api merah memercik dan serpihan es menari-nari dengan liar. Di sekelilingnya berantakan. Di atap seberang, dalam kilauan merah, sesosok tubuh ramping berdiri dengan bangga. Dia mengenakan jubah bersalju yang berkilauan tanpa angin. Rambut merah tua itu tampak seperti nyala api dan cahaya darah yang melayang. Dia mengenakan topeng meringis perunggu di wajahnya dengan senyum tipis dan tangisan serta keanehan yang terlihat. Dia berdiri di sana dengan tenang seperti hantu ganas yang berjalan dalam kegelapan. Di saat yang sama, orang-orang lain di penginapan juga bergegas keluar. Siapa kamu? Ding Hao dikelilingi oleh kepingan salju kristal es perak, menjalankan ki es dan saljunya. Dia tidak berani melakukan kecerobohan sedikit pun. Baru saja dia bertarung dengan lawannya dengan satu gerakan. Ding Hao mengetahui bahwa orang di hadapannya benar-benar musuh yang kuat. Kamu, siapa Ding Hao? Mengambang keluar dari celah, suara itu keluar dari balik topeng meringis perunggu, menambah sedikit kesuraman dan ketakutan. Saya, Ding Hao mendekat ke depan perlahan. Jie, kalau begitu aku datang untuk membunuhmu. Suara itu masih terdengar di udara. Pria bertopeng meringis perunggu itu bersinar dan seperti kilat, dia muncul di hadapan Ding Hao. Dia memukul Ding Hao dengan telapak tangannya dengan ringan. Seluruh telapak tangan diselimuti api merah, dan ruang hampa yang panas membara mendesis. Ding Hao terlihat sama, dan juga menepuk telapak tangannya. Telapak tangan ini mendorong kekuatan es hitam. Telapak tangan ditutupi dengan kristal es cerah dengan es putih keperakan ki di sekitarnya dengan rasa dingin yang pahit. Bang! Tangan saling memukul. Percikan api segera memercik dan kristal es menari dengan liar. Dua sosok bergoyang pada saat bersamaan. Pria bertopeng meringis perunggu mundur 3 langkah, sementara Ding Hao mundur 4 langkah. Langkah ini bisa menunjukkan siapa yang berada di posisi teratas. Ding Hao sedikit lebih rendah dari pria bertopeng meringis perunggu. Jie, Ding Hao memang begitu. Aku akan membunuhmu hari ini. Pria bertopeng meringis perunggu itu. Unggul hanya dengan satu gerakan, dan dia tertawa seperti burung hantu malam. Dia melintas di tempatnya, dan berubah menjadi hembusan api. Dia datang ke Ding Hao dalam sekejap. Ding Hao tidak berkata apa-apa, dia mengepalkan tangannya ke belakang di ruang kosong, dan pedang berkarat itu sudah ada di tangannya. Sebagian besar keahliannya adalah tentang pedang. Saat pedang ada di tangan, momentumnya langsung menjadi besar. Cahaya pedang tiba-tiba muncul di ruang hampa. Dengan percikan kristal es dan auman naga, hantu cakar Raja Naga yang hidup dan hidup muncul. Aura naga kecil meresap ke dalam ruang hampa. Begitu Ding Hao melawan, dia akan mendemonstrasikan gaya pembelah air Raja Naga yang paling terampil, yang menunjukkan bahwa dia menanggapi saingannya dengan sangat serius. Pria bertopeng meringis perunggu itu melumpuhkan 21 telapak tangan dalam satu tarikan napas, dan 21 api sidik jari terus mengenai cakar kristal es hantu Raja Naga. Di tengah serangkaian ledakan kekuatan yang mengerikan, dia akhirnya bertahan dari cakar Raja Naga bayangan pedang yang mengerikan ini. Api panas yang membara dan es yang menusuk tulang terus berdebar kencang. Percikan api menari dengan liar, sementara kristal es memercik. Ini adalah pemandangan meteorologi yang langka. Kabut air putih naik hingga setengahnya dan membeku menjadi serpihan es. Sebelum serpihan es jatuh ke tanah, mereka kembali meleleh menjadi kabut panas membara. Angin puyuh yang keluar dari pergantian panas dan dingin muncul di samping keduanya dan kemudian melayang. Semua orang di gerbang penginapan tercengang melihat pertarungan sengit di depan mereka. Melihat dengan gugup pada dua sosok yang berkedip itu, Murong Yanzi dan Yu Juyao khawatir kecelakaan apapun akan menimpa Ding Hao. Keduanya memegang gagang pedang. Begitu Ding Hao merasa lelah, mereka akan bergabung dalam pertarungan bersama. Di tengah kerumunan, Lu Pengfei, yang belum pernah muncul sebelumnya, juga muncul dan menatap pertarungan dengan gugup. Suara mendesing. Kilatan pedang di tangan Ding Hao menembus lengan panjang pria bertopeng meringis perunggu itu.
Embun beku berwarna perak segera menyebar di sepanjang lengan panjang pria itu, dan langsung menutupi seluruh lengan kanannya. Pria bertopeng meringis perunggu dengan mendengus dingin mundur dengan cepat. Dia menggunakan telapak tangan kirinya untuk menggosok lengan kanannya, nyala api menghilangkan kekuatan es yang melekat pada lengan tersebut. Dia menggenggam ruang kosong dan sepasang parang aneh muncul di tangannya. Api merah menyebar ke sepanjang telapak tangannya dan dalam sekejap mata, menutupi seluruh parang. Akhirnya dia menggunakan senjatanya. Itu adalah sepasang parang bulan purnama yang langka. Saat berikutnya, dua sosok saling menyerang secara instan. Ding, 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 ding. Pukulan senjata yang cepat sangatlah keras seperti hujan badai yang menghantam bunga pir, yang mekar di tempat sunyi para roh jahat. Kedua sosok itu berkedip-kedip, cahaya pedang dan bayangan pedang seperti mimpi dan fantasi tampak visioner dan nyata sehingga tidak ada yang bisa membedakannya. Pada akhirnya, hanya cahaya pedang dan pedang yang terlihat di medan perang. Kristal es perak dan api ajaib merah memercik, kabut putih naik, sehingga terbentuk kolom udara, dan dua orang terbungkus di dalamnya. Para penonton tidak dapat melihat dengan jelas pertarungan spesifik dengan mata telanjang. Para pembudidaya nakal yang hampir bertarung dengan Ding Hao sebelumnya menjadi terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Ding Hao bertarung dengan sekuat tenaga. Ini juga pertama kalinya mereka mengetahui bahwa pemuda yang tampaknya beradab ini memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga mereka merasa takut. Jika mereka benar-benar membuat marah Ding Hao, terlepas dari hidup atau mati sebelumnya, mungkin tanpa bantuan dari murid sekte pencari ilmu pedang lainnya, Ding Hao sendiri yang dapat membunuh mereka semua. Kemudian memikirkan Liu Kuang membunuh lebih dari selusin pembudidaya nakal, para pembudidaya nakal itu, yang dulunya menolak untuk mengagumi sekte besar, pada saat ini, akhirnya menyadari betapa buruknya sekte besar itu. Tiba-tiba, suara pelan terdengar di lingkaran pertempuran. Kilatan darah muncul, pria itu dan bayangan itu segera berpisah. Pria bertopeng meringis perunggu itu terlihat tersandung dengan bahunya berdarah. Ding Hao menerobos pertahanan pria itu dengan pedang api bulan purnama dengan pedangnya yang berkarat dan menusuk bahunya. Pria bertopeng meringis perunggu itu melompat, melintas di atap sepanjang jalan dan terbang di kejauhan. Ding Hao melintas dan berubah menjadi gumpalan asap. Dia begitu cepat hingga ekstrim, seperti anak panah dari tali. Dia terbang ke bawah dan mengikuti pria itu dari dekat. Kakak senior Ding, jangan kejar musuh yang terdesak. Murong Yanzi berteriak untuk menghentikan Ding Hao. Dia ingin membantu Ding Hao dengan Yu Juyao, tetapi Ding Hao dan pria bertopeng meringis perunggu itu terlalu cepat. Ketika dua gadis melompat ke atap, mereka melihat ke atas, dan dua orang menghilang. Dua kakak perempuan, kembalilah dulu. Jangan berpencar, kekuatan kakak senior Ding tidak terduga, dan dia tidak akan menghadapi bahaya apapun. Lin Xin dari Akademi Kemeja Kuning Utara berteriak keras. Murong Yanzi dan Yu Juyao kembali dengan enggan. Saya harap tidak ada kecelakaan yang terjadi pada kakak senior Ding. Ding Hao memanfaatkan sepenuhnya taktik karakter Yan. Seperti gumpalan asap yang tak terduga, dia mengejar pria itu dari dekat. Pada pria bertopeng meringis perunggu, Ding Hao merasakan aura yang sangat aneh. Pria itu sepertinya adalah kenalan Ding Hao, tetapi juga orang asing baginya. Meskipun teknik pedang pria bertopeng meringis perunggu itu sangat ajaib, ada perasaan stagnan dalam perubahan gerakannya. Ding Hao secara naluriah merasa jika dia mendemonstrasikan teknik pedang panjangnya, itu akan menjadi lebih kuat. Selain itu, meskipun suara pria bertopeng meringis perunggu terdengar tidak menentu, hal itu memberi Ding Hao ilusi penyembunyian yang disengaja. Pria bertopeng meringis perunggu itu pasti berusaha menyembunyikan sesuatu. Temuan ini mendorong Ding Hao untuk mengejarnya sendirian tanpa mempedulikan bahayanya. Ding Hao yakin dengan kekuatannya sendiri. Pria bertopeng meringis perunggu itu melarikan diri dan Ding Hao mengejarnya, dan setelah beberapa saat, mereka berlari setidaknya 4 atau 5 kilometer, seperti pil lompat, berkedip dan melompat di antara jalan, atap dan toko, dan mereka sangat cepat. Teknik buram mengepul asap Ding Hao adalah metode mental yang sangat mendalam. Itu telah mencapai puncaknya yang hampir tidak bisa dibedakan dengan mata telanjang. Tapi Kinggong pria bertopeng meringis perunggu itu juga sangat luar biasa. Bagaikan hantu, ia kini muncul lalu menghilang, dan tekniknya ternyata tak kalah efektifnya dengan teknik Smoke Below Blurry. Berhenti, sebuah ide muncul di benak Ding Hao saat dia berlari. Dia menggoyangkan pergelangan tangannya dan menembakkan lampu perak.
3 pisau terbang menghampiri punggung pria bertopeng meringis perunggu berbentuk huruf M terbalik. Diduga pria bertopeng meringis perunggu itu berbalik, dan parangnya menari-nari dengan cepat di tangannya. Bentrokan, 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 percikan api, suara benturan logam terdengar, dan pisau terbang Ding Hao terlempar. Memanfaatkan jeda ini, Ding Hao tiba-tiba mulai berlaku. Jarak mereka segera menjadi sedekat ratusan meter. Sebaliknya, pria bertopeng meringis perunggu itu tidak melarikan diri. Dan dia berdiri diam di tempatnya. Aura aneh yang belum pernah muncul sebelumnya melingkari tubuhnya yang seperti iblis. Dia mengendurkan telapak tangannya, 2 parang jatuh ke tanah, dan dia membuangnya. Kemudian telapak tangannya memberikan cahaya dingin, 2 parang diganti dengan 2 pedang panjang yang tajam dan terang. Perasaan yang sangat berbahaya tiba-tiba muncul, menyebabkan kelopak mata Ding Hao melonjak liar. Diharapkan parangnya diganti dengan pedang panjang. Yang biasa dia ambil memang teknik pedang. Alasan kenapa dia menggunakan parangnya adalah agar tidak ketahuan oleh orang lain. Apakah ada orang di antara kerumunan itu yang mengenal pria bertopeng meringis perunggu itu sebelumnya? Jie, ada jalan di surga yang tidak bisa kamu lewati, tapi tidak mungkin kamu mendobraknya, Ding Hao, hidupmu sudah berakhir. Pria bertopeng meringis perunggu itu tersenyum aneh, mengayunkan pedang gandanya, membentuk salib perak di dada, dan menembak dirinya sendiri ke arah Ding Hao seperti cangkang. Gaya membunuh, gaya pembelah air Raja Naga. Ding Hao berteriak tanpa sedikit pun mengabaikan. Pedangnya yang berkarat menari dengan cepat di tangannya. Dia meluncurkan 1 dari 9 jurus paling kuat dalam jurus pembelah air milik Raja Naga. Di ruang hampa, suara ombak terus terdengar, seolah laut tak berbatas dengan gelombang pasang. Naga hantu kristal es perak sepanjang lebih dari 30 kaki muncul dengan melambung. Armor skala naga, cakar, mata, tanduk, dan bahkan serangannya terlihat seperti aslinya. Auranya tertahan tanpa dilepaskan. Naga itu berlari ke arah lawannya dengan cepat. Pencekikan silang sampai mati. Dengan teriakan nyaring, pria bertopeng meringis perunggu itu maju tanpa mundur. Pedang ganda itu menggambar salib perak di dada dengan ritme yang aneh, seperti sepasang pesawat ulang-alik perak peri, langsung menenun jaring pedang salib perak yang tebal. Lapisan jaring pedang terbang keluar seperti jaringan lunak yang menyelimuti naga perak di dalamnya. Ledakan, naga es itu mengikat ekornya, jaring pedangnya dikencangkan, dan energi kuat dari es dan api langsung bertabrakan dan meledak pada saat ini. Gelombang ledakan dahsyat menyebar, merobohkan beberapa rumah di bawah kaki kedua pria tersebut, dengan asap dan debu beterbangan serta kerikil menyebar seperti gempa bumi. Sebelum debu mereda, cahaya pedang berubah menjadi bintang dingin dan jatuh diam-diam ke Ding Hao melalui debu. Cahaya pedang jatuh seperti bunga pir di sana-sini. Bagus sekali, Ding Hao berteriak, dengan pergelangan tangannya gemetar, pedang berkarat itu bergetar dan berdengung. Dia menikam, cahaya dingin datang lebih dulu, lalu diikuti oleh pedang seperti naga. Ding, 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 ding. Saat ini, ujung pedang yang tajam bertabrakan dengan kecepatan tinggi, seperti ujung jarum yang tajam pada tenda gandum, dan bintang-bintang yang dingin saling bertabrakan, dan mereka mengeluarkan kumpulan bunga api. Pedang panjang di tangan pria bertopeng meringis perunggu itu jelas bukan benda biasa. Dalam sepersekian detik, pedang panjang itu bertabrakan dengan pedang berkarat itu berkali-kali, dan tanpa diduga pedang itu bertahan tanpa berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sama sekali. 3 pedang panjang saling bertabrakan berkali-kali, dan akhirnya dan lambat laun mereka bisa dibedakan antara yang kuat dan yang lemah. Suara mendesing, 2 suara lembut, 2 cahaya dingin, dan pedang ki, akhirnya mereka menembus jaring cahaya dari pedang berkarat itu, dan itu menyentuh pipi Ding Hao dan lewat. Saat berikutnya, beberapa helai rambut hitam jatuh di bahu, dan semburat merah muncul di pipi Ding Hao. Ding Hao terluka. Ini adalah pertama kalinya Ding Hao berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam kompetisi pedang. Dengan orang lain, pria bertopeng meringis perunggu berhasil dalam satu gerakan. Gaya pedangnya tidak ada habisnya, seperti ombak sungai Yangtze. Setiap gaya lebih cepat dari yang lain, dan satu tusukan lebih cepat dari yang lainnya. Seperti badai yang dahsyat, hujan pedang menekan Ding Hao secara berlebihan. Ding Hao mencoba yang terbaik untuk membangkitkan Ki Beku, menutupi dirinya dengan kristal es dan kepingan salju. Pedang berkarat seperti naga, 21 jurus dari 9 gaya dalam jurus pembelah air Raja Naga dipertunjukkan terus-menerus.
Cahaya pedang datang dan pergi secara tiba-tiba dan berada dalam posisi bertahan. Bekerja sama dengan taktik karakter Mi dengan kaki, bayangan pedang terkadang menyatu dan terkadang terpisah. Sulit untuk dilacak. Pedang ganda dan teknik pedangnya orang ini benar-benar luar biasa. Mungkin masih di atas jurus pemisah air Raja Naga. Dari mana asalnya? Kenapa dia ingin membunuhku? Dia sengaja menunjukkan kelemahan dan membawaku ke tempat ini sebelum dia bersedia menunjukkan keahliannya yang sebenarnya. Di satu sisi, dia menghindari meminta murid lain dari sekte pencari ilmu pedang untuk membantuku. Di sisi lain, dia menghindari membuat lebih banyak orang terkesan. Dia yakin bisa membunuhku di sini, jadi dia akhirnya melakukan yang terbaik. Orang yang mampu menguasai teknik pedang pintar seperti itu jelas bukan seorang kultivator nakal. Dia pasti berasal dari salah satu sekte besar. Selain sekte pencari ilmu pedang yang terkenal dengan teknik pedang di Provinsi Salju, ada juga sekte nol pemikiran, sekte kekosongan besar, dan sekte pertunjukan pikiran. Dari sekte mana orang ini berasal? Ding Hao, dengan berpikir cepat, bertahan sepenuhnya sambil mengamati teknik pedang pria itu dengan cermat. Ding Hao dengan kedua jiwa dari dua kehidupan di dalam dirinya juga merupakan makhluk suci dari pedang dan pedang. Dia bisa menjadi monster dalam memahami teknik pedang. Untuk semua teknik pedang yang dia amati sekali, dia bisa mengingat gerakannya. Teknik pedang pria bertopeng meringis perunggu ini begitu cepat seperti hujan badai yang menghantam bunga pir. Ding Hao mengingat lusinan gerakan, tetapi dia gagal mengetahui metode penanaman kekuatan internal untuk membangkitkan gerakan pedang itu. Dalam waktu singkat, dia tidak bisa meniru gerakan itu sepenuhnya. Mencemooh, mencemooh, mencemooh. Setelah beberapa saat, energi pedang tak kasat mata menyapu, memotong lengan panjang dan ujung Ding Hao. Di bahu Ding Hao, bunga darah bermekaran. Dia terluka lagi. Dia tidak bisa menyelimuti jurus pedang lawannya. Ding Hao merasa ngeri. Ada beberapa jurus pedang aneh dalam gaya pedang pria bertopeng meringis perunggu. Setiap kali dia tiba-tiba meluncurkan gerakannya, Ding Hao tidak dapat menekan energi pedangnya dengan gaya pemisah air Raja Naga miliknya. Pria ini melukai Ding Hao secara tidak berwujud dan energi pedangnya sangat aneh. Gaya pedang pintu tertutup. Dengan teriakan nyaring, Ding Hao mendemonstrasikan taktik pertahanan terkuat yang diajarkan oleh pria aneh berbaju hitam. Dikatakan bahwa tak seorang pun di bawah Raja Bela Diri bisa memecahkan gaya seperti itu. Itu sangat mendalam. Setelah gaya ini diluncurkan, pria bertopeng meringis perunggu tidak dapat menembusnya bahkan jika dia menggunakan lebih dari selusin gerakan aneh yang dapat melukai orang secara tidak berwujud. Gaya pedangnya tidak bisa dipatahkan, tapi ada celah dalam kekuatannya, membunuh 7 gelombang sungai yang tumpang tindih. Pria bertopeng meringis perunggu menyadari bahwa dia tidak dapat menembus gaya pedang pintu tertutup Ding Hao, dia mendengus dan tiba-tiba mengubah gayanya. Cahaya pedang seperti bintang di langit dikumpulkan, pedang ganda digabungkan menjadi tepi pedang seperti garis tipis. Seperti Bima Sakti, dan pedang itu sangat tajam sehingga seolah-olah membelah ruang kosong menjadi dua. Lapisan gelombang Qi yang terlihat dengan mata telanjang dipisahkan, dan cahaya perak yang fatal membelah secara langsung. Ding Hao masih melakukan serangan balik dengan jurus pedang pintu tertutup. Ding! Dengan pergelangan tangan gemetar, Ding Hao memblokir pedang pria itu. Tapi tanpa diduga pada saat berikutnya, pria bertopeng meringis perunggu itu, di luar reaksi yang mengikuti hukum fisika, menebas lebih cepat dengan pedangnya yang muncul. Ding Hao memblokir lagi. Ding! Pedang kedua ini 2 kali lebih kuat dari pedang pertama. Ding Hao merasa pergelangan tangannya mati rasa dan bagian belakangnya sakit. Dia mundur selangkah tanpa sadar, tapi dia juga berhasil melepaskan pedang lawannya. Sayangnya, ini bukanlah akhir. Pedang ganda yang muncul itu seperti belatung di Tarsus. Pria bertopeng meringis perunggu itu membelah pedang ketiga seperti kilat dan bayangan. Kekuatan pedang ini 1 kali lebih kuat dari pedang kedua. Purlikue Ding Hao hancur karena noda darah dan dia harus mundur 2 langkah. Saat berikutnya, pedang keempat datang. Ding Hao hanya merasakan momentum lawannya begitu kuat sehingga kekuatannya seolah meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap, dan masih terus menanjak sehingga pria bertopeng meringis perunggu itu menguncinya dengan kuat. Menghadapi gaya pedang seperti itu, hal itu tidak bisa dihindari baginya. Kilatan petir melintas di benak Ding Hao. Ding Hao memahami ultimasi pembunuhan 7 gelombang sungai yang tumpang tindih. Untuk 7 pedang berturut-turut, pedang berikutnya 1 kali lebih kuat dari pedang sebelumnya,
dan pedang berikutnya lebih mengerikan. Saat pedang ketujuh diluncurkan, itu berisi kekuatan total dari 6 pedang sebelumnya, dan itu benar-benar serangan yang mengejutkan. Ini benar-benar teknik pedang di peringkat bumi. Pria bertopeng meringis perunggu menyadari bahwa dia tidak bisa menembus jurus pedang pintu tertutup, jadi dia memilih cara yang paling langsung dan kejam untuk menghancurkan pertahanan lawannya dengan kekuatan yang kasar dan tidak masuk akal. Ding, dentang, ledakan. Ketika serangan pedang ketujuh datang, diharapkan Ding Hao tidak bisa menahan lagi. Dia merasa lengannya seperti terkena petir, kekuatan berpindah dari pedang yang tidak tahan. Dia merasa manis di tenggorokannya. Kemudian dia membuka mulutnya dan anak panah berdarah itu keluar dari mulutnya, seolah-olah dia seperti bola yang ditinju dan terbang mundur. Ketika dia jatuh ke tanah, lengan kanan Ding Hao terkulai lemas, dan bahkan tidak bisa memegang pedang. Purlikuenya pecah, pembuluh darah di lengannya menonjol, dan permukaan kulitnya dipenuhi butiran-butiran kecil darah. Lengan bajunya hancur, dan darah tumpah dari mulutnya. Teknik pedang yang bagus. Ding Hao menjalankan keterampilan sihirnya secara perlahan untuk menyembuhkan cedera lengan kanannya. Dia menjilat darah di sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman muram. Kamu akan mati. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Pria bertopeng meringis perunggu mendekat perlahan, tetapi ekspresi wajahnya tidak terlihat jelas, dan suaranya seolah melayang keluar dari celah, suram dan dingin, dengan rasa menakutkan yang tak terlukiskan. Kata-kata terakhir, coba saya lihat. Ding Hao menggerakkan tangan kanannya dan berkata, mungkin Anda bisa memberitahu saya siapa Anda dan mengapa Anda ingin membunuh saya. Jie, nak, bermain-main dengan waktu. Aku tidak akan sebodoh itu. Akan kuceritakan semuanya padamu. Saat kamu mati, pergilah ke dunia bawah dan tanyakan pada Raja Neraka. Hahaha. Pria bertopeng meringis perunggu itu tidak mengucapkan sepatah kata pun dan dia sangat waspada. Dalam keadaan seperti itu, dia bahkan tidak mau mengungkapkan apapun. Sayang sekali, karena kamu tidak mau mengatakannya, kamu harus melepas topengmu dan aku akan bertanya lagi perlahan. Kata Ding Hao sambil tersenyum. Lepaskan topengku. Jie, lelucon ini tidak terlalu lucu. Pria bertopeng meringis perunggu itu seperti burung hantu malam, tapi saat berikutnya, matanya tiba-tiba menjadi stagnan dan tawanya berhenti tiba-tiba. Karena sebaliknya, di luar dugaan Ding Hao sedang memegang pedang batu di tangan kirinya. Ini adalah pedang batu dengan bentuk yang sangat sederhana dan tidak canggih. Teksturnya jernih, dan badan bilahnya besar, celah darahnya sangat indah, dan bilahnya tebal dan berat, memberikan rasa unik yang hanya dimiliki oleh senjata ajaib. Gelombang kristal es menyebar di bilahnya, bersirkulasi dengan kekuatan dan ketajaman yang luar biasa. Senjata ajaib, kamu punya senjata ajaib. Pria bertopeng meringis perunggu itu memiliki pupil yang mengecil dan menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Brengsek, dia mengutuk dengan suara rendah, dan tidak diketahui mengapa dia sangat marah. Pada saat ini, suaranya tiba-tiba berubah, memberikan Ding Hao ilusi yang sangat familiar. Telinga Ding Hao bergerak, dan dia menebak sebuah kemungkinan. Saat berikutnya, lengan kanan Ding Hao hampir pulih, pedang di tangan kirinya, pedang di tangan kanannya. Dia berkedip dan berubah menjadi gumpalan angin, mengambil inisiatif untuk bergegas menuju pria bertopeng meringis perunggu. Pertarungan dimulai lagi. Mencemooh, mencemooh, mencemooh. Pedang kelas atas di tangan pria bertopeng meringis perunggu dipotong menjadi 4 bagian oleh pedang batu senjata ajaib Ding Hao. Kekuatan benda biasa sama sekali tidak sebanding dengan senjata ajaib. Pedang batu ini adalah salah satu senjata ajaib yang diperoleh Ding Hao melalui perasaan di ruang kosong perpustakaan yang kokoh. Ketika es hitam dan ki disuntikkan, seluruh pedang segera dipenuhi dengan cahaya perak terang, memotong besi seperti lumpur, sehingga memotong senjata lawan dalam sekejap. Wah, cahaya pedang berlalu, meninggalkan noda darah beku di bahu kiri pria bertopeng meringis perunggu yang lengah. Brengsek. Pria bertopeng meringis perunggu itu menggeram dengan marah dan dia mundur dengan cepat seperti kucing. Dia menggenggam backhand di ruang kosong. 2 pedang dengan kualitas lebih tinggi muncul lagi dan dia mencoba memblokir pedang Ding Hao. Ding-ding, hanya dengan 2 suara pelan, pedang panjangnya patah lagi. Ding Hao sekuat naga, tak terhentikan. Dengan pedang dan pedang, dia menggunakan jurus pembelah air Raja Naga di tangan kanannya dan teknik 1 pedang untuk memulai perjalananmu di tangan kirinya. Mungkin itu ilusinya,
dia hanya merasakan kekuatan pedang dan pedang pada saat yang sama sepertinya menghasilkan resonansi yang aneh, dan kekuatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Pria bertopeng meringis perunggu mengeluarkan sepasang palu besar yang luar biasa dengan penampilan luar biasa di ruang penyimpanan, menari dalam angin kencang. Tepuk, tepuk, dengan benturan senjata, percikan api, palu terpotong setengah. Dia juga sungguh luar biasa seolah-olah dia membawa persenjataan, dia terus mengeluarkan segala jenis senjata. Sayangnya, di depan senjata ajaib Ding Hao, pedang batu di tangan kiri, senjata berat tersebut rentan dan terus-menerus terputus. Terlebih lagi, Ding Hao menggunakan pedang dan pedang secara bersamaan, menghasilkan perubahan yang aneh. Dalam sekejap, momentum dan kekuatan gerakannya telah meningkat beberapa kali lipat, seolah-olah mereka telah melompat dari alam murid bela diri dengan 7 lubang ke alam prajurit bela diri, memancarkan momentum yang kuat hingga ekstrim, menabrak secara langsung, yang mana tidak bisa dihentikan. Dan Ding Hao sendiri, tenggelam dalam perasaan indah yang tak terkatakan. Dengan pedang dan pedang di tangan, Ding Hao memiliki dorongan untuk menganggap dirinya penting di seluruh alam semesta. Pada saat yang sama, nyala api Qi di tengah dantian dada sepertinya ditarik oleh kekuatan aneh, diaduk dan bersiap untuk lepas landas dari tubuh, yang menggerakkan pedang di tangan kiri. Ini harusnya merupakan kekuatan awal dari makhluk suci pedang dan pedang. Konstitusi yang sangat mendominasi. Pikiran Ding Hao menjadi cerdas seiring pendekatan kebahagiaan dan tiba-tiba dia menyadari banyak hal pada saat ini. Dia bahkan bisa yakin jika nyala api yang menyala-nyala digunakan untuk menggerakkan teknik pedang dan Qi es hitam digunakan untuk menggerakkan teknik pedang, maka kombinasi pedang dan pedang yang paling lengkap akan menghasilkan kekuatan beberapa kali lipat dan kekuatan baru yang tak terbayangkan. Namun, Ding Hao menahan diri dan tidak menggerakkan pedang batu dengan nyala api Qi di tengah dantian. Setiap orang membutuhkan sejumlah kartu tersembunyi. Hanya ketika dikeluarkan pada saat kritis barulah mereka dapat memberikan efek kejutan. Sekarang es hitam Qi menggerakkan pedang dan pedang pada saat yang sama, yang benar-benar dapat menekan pria bertopeng meringis perunggu itu. Dia tidak perlu menunjukkan lebih banyak kartu tersembunyi. Bang! Dalam pertarungan sengit tersebut, Ding Hao benar-benar berada di atas angin dan dia menggunakan punggung pedang untuk memukul punggung tangan pria bertopeng meringis perunggu itu. Wow, pria bertopeng meringis perunggu itu membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk panah darah. Dia bersinar seperti kilat, dan lari. Ding Hao, yang menggunakan pedang dan pedang, membuat pria itu merasa sangat frustrasi. Melihat hal yang mustahil hari ini, dia membuat keputusan, menghentikan keterikatan dengan Ding Hao dan segera melarikan diri. Bisakah kamu melarikan diri? Ding Hao bangkit seperti burung besar dan mengikutinya dari dekat. Dalam kasus memegang pedang dan pedang pada saat yang sama, Ding Hao memasuki kondisi yang luar biasa, bahkan kinggongnya meningkat 2 kali lebih cepat, tiba-tiba, dia mendatangi pria bertopeng wajah perunggu dan menikamnya. Pria itu tidak pernah menyangka Ding Hao akan datang secepat ini. Dengan tergesa-gesa, dia membuat gerakan memutar yang sangat aneh dan menghindari pedang Ding Hao, tetapi tali pada topeng meringis perunggunya tertusuk oleh ujung pedang sehingga topeng itu segera jatuh dan wajahnya terlihat. Ding Hao sangat gembira. Akankah orang ini akhirnya menunjukkan wajah aslinya? Apakah itu orang yang dia duga? Melihat dengan penuh perhatian, Ding Hao merasa tercengang. Ternyata ada lapisan tipis masker lembut berlapis minyak di bawah masker wajah hantu perunggu miliknya. Topeng lembut itu berwarna hitam putih, bercampur merah dan biru, menempel erat di wajahnya. Wah, tidak ada yang tahu keterampilan rahasia apa yang digunakan pria itu. Dia secepat hantu dengan 3 kilatan berturut-turut. Saat berikutnya, dia menghilang dan muncul di atap sebuah bangunan batu 2 lantai, yang jaraknya lebih dari 500 meter. Kali ini, aku salah perhitungan, tapi lain kali, Ding Hao, kamu tidak akan seberuntung itu. Dia mengertakkan gigi dan berkata, siapa kamu? Melihat dia tidak bisa menghentikan pria ini, Ding Hao bertanya lagi. Hahaha, orang yang tidak pernah kamu duga. Kamu berada dalam terang, dan aku dalam kegelapan. Cepat atau lambat, aku akan membunuhmu. Dia masih tertawa seperti burung hantu malam hari. Tidak bisakah aku menebaknya? Ding Hao mencibir, kamu bukan orangnya Mutianyang, kamu juga bukan dari sekte lain. Kemudian, Ding Hao berkata-kata demi kata, kamu pasti dari sekte pencari ilmu pedang. Bagaimana Anda tahu bahwa pria itu kaget dan berteriak? Saat berikutnya,
dia membeku sesaat, dan dia tahu dia ditipu dan tanpa sadar mengungkap identitasnya sendiri. Tentu saja, Ding Hao hanya bertanya dengan santai, tanpa diduga, dia sekarang membenarkan tebakannya. Dia kemudian bertanya, siapa yang mengirimmu? Yin Yifei, Lu Qi, Ding Hao yang hebat, kamu memang pintar, namun, aku tidak akan tertipu lagi. Haha, kamu bisa menebaknya sebanyak mungkin. Terlalu banyak orang di dunia ini yang ingin membunuhmu. Pria itu tertawa terbahak-bahak. Segera, kumpulan cahaya perak menyelimuti tubuhnya. Saat berikutnya, pria itu dipindahkan ke suatu tempat dan menghilang. Ding Hao berdiri di sana dan memikirkan kata-katanya. Apakah pria ini benar-benar dari sekte pencari ilmu pedang? Apakah tebakanku benar? Tiba-tiba, alisnya sedikit berkerut, dan dia menyadari sesuatu. Kemudian dia dengan cepat menyapu ke barat daya di belakangnya sambil berteriak, siapa di sana? Keluar, berhenti, ini aku, kakak senior Ding. Ini aku, suara panik terdengar dari sudut. Itu adalah Lu Pengfei. Dengan senyuman tersanjung di wajahnya, dia berkata, ini aku, kakak senior Ding. Aku mengkhawatirkanmu, jadi aku mengikutimu sepanjang waktu. Tuhan memberkatimu, kamu akhirnya mengalahkan orang itu. Ngomong-ngomong, kakak senior Ding, apakah kamu tahu siapa dia? Mata Ding Hao setajam pedang, menyapu Lu Pengfei. Setelah beberapa waktu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia melarikan diri, dan saya tidak tahu siapa dia. Saat mereka berbicara, Ding Hao memasukkan pedang berkarat dan pedang batunya ke dalam cincin penyimpanannya. Sangat disayangkan, orang itu mengenakan masker wajah perunggu dan mempermainkan kami. Aku takut dia akan menghantui kita. Kita harus berhati-hati. Lu Pengfei berkata sambil tersenyum lebar. Ding Hao mencibir, benarkah? Karena saya tidak mengetahui identitas orang itu, Anda tampak lega. Lu Pengfei mengusap hidungnya sambil tersenyum menawan. Dia sepertinya mengambil keputusan yang sulit. Lu Pengfei berkata dengan serius, saya tahu apa yang telah saya lakukan sebelumnya benar-benar tercela, jadi Anda meremehkan saya. Dan saya menerimanya. Namun, saya telah memutuskan untuk benar-benar bertobat dari kesalahan saya. Kali ini saya mencoba yang terbaik untuk menyusul Anda. Saya ingin membantu Anda, tetapi saya tidak menyangka kakak senior Ding begitu tak terkalahkan dan mengalahkan pria bertopeng perunggu itu sendirian. Ding Hao tidak mempercayai kata-katanya. Benarkah, tidak ada orang lain yang bisa mengejarnya, tapi kamu berhasil. Tampaknya kinggongmu telah meningkat pesat. Ding Hao berkata dengan ragu. Lu Pengfei menjawab sambil tersenyum manis, saya beruntung bisa menemukannya di sini. Yah, aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Ding Hao hendak kembali ketika dia tiba-tiba tampak terkejut. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia melambai dengan tidak sabar dan berkata, kamu kembali dulu. Ada hal lain yang harus aku tangani. Kakak senior Ding, apalagi yang kamu punya? Keluar dari sini. Ding Hao berteriak dengan suara nyaring. Untuk wanita jalang seperti Lu Pengfei, dia tidak akan menunjukkan sikap apapun padanya. Dia bahkan ingin mengalahkannya karena sikapnya yang suka mengambil hati. Ya. Jauh di dalam mata Lu Pengfei muncul jejak kebencian, tapi dia menyamar. Dia berulang kali berjanji, berbalik, dan berlari ke arah penginapan. Dia diam-diam bersembunyi di kejauhan sebelumnya dan sangat terkejut melihat kekuatan mengerikan dari pedang dan pedang Ding Hao. Dia awalnya ingin mengambil kesempatan ini untuk memperbaiki hubungan dengan Ding Hao dan mendapatkan kepercayaan Ding Hao untuk mencari lebih banyak peluang dan manfaat. Tanpa diduga, Ding Hao tidak mempercayainya sama sekali. Ding Hao bahkan, tanpa ampun meneriakinya dan kebenciannya pada Ding Hao telah mencapai titik ekstrim. Saat Ding Hao melihat Lu Pengfei pergi, ada cibiran muncul di sudut mulutnya. Aku khawatir kedatangan pria bertopeng perunggu itu ada hubungannya denganmu. Hah. Karena kita satu sekte, jadi aku melepaskanmu lagi dan lagi. Lu Pengfei, jika kamu pintar, jangan main-main dengan saya lagi. Ding Hao bukanlah orang yang suka menulis esai dan dia tidak akan pernah ragu untuk menjadi pembunuh di saat-saat kritis. Sampai tidak ada orang di sekitarnya, Ding Hao memastikan arah dan berlari ke arah timur. Dia secepat kilat dan segera menghilang. Nah, kedua leluhur, bisakah kamu berbicara sekarang? Sejak kamu melepaskan ke timur, apakah kamu menemukan sesuatu? Saat Ding Hao melaju, dia berkomunikasi dengan Master Pedang dan Master Pedang dalam pikirannya.
Baru saja dia akan kembali ke penginapan, tapi Master Pedang tiba-tiba berbicara kepadanya dan membiarkan dia mengusir Lu Pengfei, lalu menuju ke timur dari ruang berhantu ini. Tentu saja, kami menemukan sesuatu yang bagus. Cap Ding kecil, kesempatan keberuntunganmu telah tiba. Alih-alih memberitahunya tentang peluang keberuntungan itu, sang Master Pedang berkata, jangan banyak bertanya. Waktunya singkat, kamu bisa melakukan apa yang kami katakan. Jangan terlalu senang. Master Pedang menggoda Ding Hao. Ding Hao dengan enggan menggelengkan kepalanya. Dia harus menurut apa yang dikatakan kedua monster tua itu, berlari ke arah timur. Sepanjang jalan, Master Pedang terus mengoreksi arahnya. Pengaruh susunan prasasti tingkat ke-8 pada indera manusia ada di mana-mana, yang cukup kuat untuk mendistorsi pengetahuan orang tentang arah. Jika bukan karena bantuan Master Pedang, ahli prasasti yang bisa melihat kebohongan, mungkin Ding Hao tidak akan pernah menemukan arah timur yang sebenarnya. Setelah Ding Hao berlari sekitar 4 atau 5 kilometer, jalanan tak berujung akhirnya menghilang. Ding Hao akhirnya sampai di pinggiran jalan, yang merupakan hutan belantara. Udara masih dipenuhi cahaya merah. Tempat ini sangat sunyi. Banyak api hantu menyala di kejauhan. Ini dia, suara sang Master Pedang, dengan sedikit nada bermartabat, berhenti sebentar dan melanjutkan, Cap Ding kecil, selanjutnya kamu harus berjalan persis seperti yang saya katakan. Jangan membuat kesalahan apapun, atau kamu akan diserang oleh susunan prasasti. Apakah kamu memahami? Master Saber jarang mengeluarkan suara apapun. Ding Hao mengangguk. Meong, kucing lucu itu menangis dengan sungguh-sungguh. Baiklah, sekarang, jalan lurus ke depan dalam 5 langkah, masing-masing sepanjang 7 langkah, maju, kata Master Pedang perlahan. Ding Hao menarik napas dalam-dalam, maju 5 langkah, yang panjangnya 35 cuns, lalu berhenti. Meskipun hanya 35 cuns, Ding Hao merasa seolah-olah dia telah melintasi ruang yang tak terhitung jumlahnya. Pemandangan di depannya telah berubah. Hutan belantara berwarna merah tua dan jalanan tak berujung telah lenyap, digantikan oleh kegelapan tak terbatas. Ding Hao tidak tahu di mana dia berada. Sungguh formasi sihir prasasti yang mengerikan. Ayo, ambil 10 langkah ke kanan, masing-masing panjangnya 7 cun. Ding Hao mengangguk, menemukan arah, dan melangkah lagi. Di akhir 10 langkah ini, dia masih dalam kegelapan dan tidak bisa melihat apapun. Namun, ada desiran angin di telinganya. Rambutnya berkibar-kibar dan udara yang dihirupnya pun menjadi lebih segar, tidak kusam seperti dulu. Bagus sekali. Dengarkan, lalu bertindak cepat 3 langkah ke depan, 7 cun untuk setiap langkah, lalu 6 langkah mundur, 10 cun untuk setiap langkah. Gerakannya harus konsisten dan harus diselesaikan dalam satu tarikan napas tanpa ada stagnasi. Suara Master Pedang terdengar lebih bermartabat. Ding Hao menarik napas dalam-dalam, mengingatnya dalam pikirannya, dan kemudian dengan tegas mengambil 3 langkah ke depan dan 6 langkah ke belakang. Setiap langkahnya sepanjang apa yang diperintahkan dan diselesaikan dalam satu tarikan napas. Saat Ding Hao menyelesaikan langkah terakhirnya, ada cahaya di depannya. Kegelapan tanpa batas digantikan oleh awan cahaya oranye lembut muncul. Dia menoleh dan melihat bahwa dia berada di sebuah bangunan mirip istana. Kubah oranye mengeluarkan cahaya redup dan menerangi seluruh ruangan. Di sisi kiri dan kanan Ding Hao terdapat 2 baris pilar naga raksasa melingkar setinggi lebih dari 20 meter, terpisah 20 meter, tersusun rapi hingga memanjang ke kejauhan. Di antara 2 baris pilar itu ada 2 kanal batu. Airnya yang jernih mengalir deras dan mengalir. Beberapa ikan putih sedang berenang di dalamnya. Mata Ding Hao berbinar. Ikan itu sama dengan ikan putih yang dilihatnya di sungai di luar kemarin malam. Hanya saja ikan ini ukurannya lebih kecil. Dalam hal ini menunjukkan bahwa air yang mengalir pasti bisa mengarah keluar. Diam, sekarang adalah saat yang paling kritis. Suara Master Pedang terdengar lagi. Pernahkah kamu melihat bongkahan kerikil putih di tanah di depan? Hanya tempat itu yang aman. Lompatlah ke bongkahan kerikil putih itu. Ketika Ding Hao melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa 30 meter darinya, memang ada kerikil putih seukuran telapak tangan di tanah, yang benar-benar berbeda dari batu lantai pendiri cian lainnya. Karena bercampur di antara mereka, sulit ditemukan tanpa pengamatan yang cermat. Tapi bukankah kerikil putihnya terlalu kecil? Hanya seukuran telapak tangan. Bagaimana cara saya berdiri di atasnya? Ding Hao menghembuskan udara kotor dan mengeluarkan pedangnya yang berkarat.
Dia melompat seperti burung raksasa, melompat sejauh 30 meter. Dia terjatuh terbalik dengan kepala menunduk dan kaki terangkat, lalu dia menggunakan pedangnya yang berkarat menunjuk ke kerikil putih dan berhenti. Kucing lucu itu mengeong, mencengkeram bahu Ding Hao dan juga digantung terbalik. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Ayo, otakku hampir merah, tanya Ding Hao penuh semangat. Sang master pedang tertawa terbahak-bahak dan berkata, anak baik, kamu bisa memikirkan cara yang begitu bodoh. Hal berikutnya relatif sederhana. Di jalan batu ini, ada potongan kerikil putih setiap 30 meter. Lanjutkan. Astaga, Ding Hao bersumpah pelan dan kemudian terbang ke depan dengan kekuatan pergelangan tangannya. Dia lalu mengarahkan ujung pedangnya ke potongan kerikil putih kedua, lalu menarik napas. Dia mengulangi gerakan ini selama lebih dari 30 kali, akhirnya berhasil melewati lorong ini dengan 2 baris pilar naga melingkar di sisinya. Kaki Ding Hao akhirnya jatuh ke tanah. Saat dia melihat sekeliling, dia terkejut. Di depannya ada istana batu, tapi ada jurang tak berdasar di depannya. Di dalam jurang, terlihat samar-samar cahaya merah dan udara panas yang naik. Jurang itu lebarnya sekitar 200 meter dan ada 5 atau 6 batu hitam aneh yang mengambang di atasnya. Itu seperti papan yang mengapung di permukaan sungai. Ding Hao bertanya-tanya jenis batu apa yang bisa mengapung di kehampaan. Injaklah batu-batu yang mengambang ini dan capailah sisi yang berlawanan, kata Master Pedang dengan nada Schadenfreude. Karena dia berbicara dengan nada seperti itu, menandakan bahwa tidak ada bahaya di sini. Ding Hao merasa lega. Ding Hao mengeluarkan rantai panjang dari cincin penyimpanannya, membuangnya. Rantai itu menjerat batu di dekatnya. Dia menariknya dengan lembut, lalu melompati 50 atau 60 meter. Dia kemudian mendarat di batu itu. Segera, dia melompat lagi dan dengan cepat melemparkan rantai panjangnya, yang menjerat batu lain di depannya, dan dia kemudian melompat ke atasnya dengan bantuan rantai tersebut. Dia mengulangi gerakan ini sekitar 4 kali, dan berhasil melewati jurang yang panas dan dalam ini. Di depannya ada istana kuno yang bobrok. Istana ini telah terbelah menjadi 2, yang sepertinya dihancurkan oleh cahaya pedang dari Dewa yang Maha Kuasa. Tidak seperti sebelumnya, di istana kuno ini tidak ada pilar naga yang meringkuk, melainkan patung batu besar prajurit yang terlihat seperti aslinya. Pakaian mereka seolah berkibar di udara. Patung-patung ini penuh dengan segala macam tanda pedang, tombak, dan pedang. Sepertinya sedang terjadi perang yang merusak di sini. Di tanah istana kuno terdapat pedang patah, baju besi rusak, dan beberapa kerangka putih, berserakan di tanah dan beberapa di antaranya terbakar dengan api hantu. Tulang-tulang ini sudah ada selama bertahun-tahun. Menilai dari ini, mereka setidaknya harus menjadi Grandmaster bawaan ketika mereka masih hidup. Selain itu, tidak satu pun dari tulang-tulang ini yang lengkap. Mereka semua tewas dalam pertempuran. Beberapa tengkorak retak, beberapa tulang leher retak, beberapa dipotong menjadi 2 bagian di tengah, dan beberapa tulang dada patah seluruhnya. Ding Hao bahkan dapat membayangkan betapa sengitnya pertempuran yang terjadi di sini, dengan tulang bertumpuk tinggi dan kuatnya jatuh, sangat banyak. Mungkinkah sekte kuno ini dimusnahkan oleh musuh? Tempat ini pasti tempat terjadinya pertempuran. Ding Hao menebak. Di bawah bimbingan Master Pedang, dia berjalan dengan hati-hati melewati istana tulang kuno ini. Di depannya ada jurang tak berdasar lagi, tapi kali ini ada hawa dingin yang menusuk dari bawah. Mengambang di udara adalah bongkahan es berwarna biru kehitaman. Balok-balok es ini bergerak tidak teratur. Terkadang mereka tinggi dan terkadang rendah. Terkadang mereka berada di kiri dan terkadang di kanan. Setelah sedikit penyesuaian, Ding Hao melakukan hal yang sama dan sekali lagi melintasi jurang es dengan bantuan rantai panjang. Perhatian, selanjutnya waktunya pertunjukan hewan peliharaan kecilmu. 3 langkah maju dan 4 langkah mundur, 6 langkah ke kiri dan 7 langkah ke kanan. Tiap langkah 10 cuns. Setelah selesai, segera buang si kecil ini. Suara Master Pedang samar-samar mengungkapkan sedikit kegembiraan. Kucing lucu, apa fungsinya? Ding Hao merasa aneh. Haha, jangan remehkan si kecil lucu ini. Tanpa diduga, Sabre Master berbicara kali ini. Asal-usulnya sangat misterius. Baiklah, jangan tanya. Waktunya singkat. Lakukan apa yang aku katakan, desak Master Pedang berulang kali. Dia tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Ding Hao mengangguk dan menyampaikan niatnya kepada kucing di bahunya. Meong, kucing kecil yang lucu itu mengerti,
dengan lembut menyentuh pipi Ding Hao dengan kepalanya yang berbulu. Ding Hao tidak mengatakan apapun. Dia menarik napas dalam-dalam, sesuai dengan apa yang dikatakan Master Pedang, bergerak maju dengan cepat. Saat dia menyelesaikan langkah terakhirnya, pemandangan di depan mereka berubah lagi. Ding Hao mendengar guntur dan melihat cahaya biru berkedip, dan kemudian sebuah bangunan besar yang kabur tiba-tiba muncul di depannya. Namun pada saat ini, hahaha, aku sangat beruntung. Makhluk lemah seperti itu seharusnya bisa melintasi formasi ilusi jahat kegelapanku dan datang ke sini. Sayangnya, itu saja. Tubuh yang sempurna, hahaha. Tuhan membantuku. Dia memberiku tubuh yang sempurna. Deru tawa yang keras terdengar di telinga Ding Hao. Saat berikutnya, angin kencang datang dan membuat Ding Hao terengah-engah. Tanpa ragu-ragu, Ding Hao segera melemparkan kucing lucu yang duduk di pundaknya itu keluar. Meong, kucing lucu itu menjerit kegirangan, seperti melihat tikus. Tiba-tiba, tawa heboh itu berubah menjadi seruan yang tajam. Apa ini? Seekor kucing. Bagaimana bisa merobek raga jiwaku? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ada hal seperti itu di dunia? Sial, keluarlah dariku. Angin kencang mengerikan yang mendekat menghilang di sejenak. Ketika Ding Hao membuka matanya, dia melihat ruang yang besar dan aneh. Ada gemuruh guntur dan kilat perak di langit. Di sekelilingnya ada dinding pegunungan giok putih dan perak dengan ukiran garis-garis aneh di atasnya. Jelas sekali, garis-garis ini adalah pola prasasti yang sangat mendalam, yang mengunci semua energi di ruang ini di dalam ruang ini. Di tengahnya terdapat altar yin dan yang sangat besar, yang berdiri tinggi dan memiliki 9 lapisan dengan bagian bawah yang lebar dan bagian atas yang sempit. Di bagian atas, sinar biru dan sinar merah naik ke langit, melilit satu sama lain, samar-samar berubah menjadi ikan yin dan yang. Ini menunjukkan makna Tao, kesederhanaan dan misteri primitif, tidak dapat diungkapkan, dan cukup indah. Dan di bawah altar, sosok api biru tua, seperti anjing tersesat, melarikan diri dengan panik ke dalam kehampaan. Kucing lucu itu bergerak seperti kilatan petir perak, melompat-lompat, mengejar dari belakang. Ding Hao memperhatikan sosok api biru tua. Tampaknya itu bukan benda nyata, melainkan bayangan maya. Meski begitu, ia masih memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Angin kencang tadi berasal darinya. Menilai dari ini, hantu ini setidaknya berada di alam Raja Bela Diri, makhluk kuat yang tidak bisa dilawan oleh Ding Hao sama sekali. Namun, kucing lucu itu sepertinya adalah lawannya yang tak terkalahkan. Kekuatannya yang besar tidak berpengaruh sama sekali pada kucing itu. Meong, kucing itu berteriak kegirangan. Ia melompat dan melambai di kehampaan dengan cakarnya, lalu salah satu lengan hantu api biru tua itu langsung terpotong semudah menggunakan pisau tajam untuk memotong tahu. Kucing itu menangkap lengan itu dan menelannya. Setelah itu, ia mengejar bayangan itu sekali lagi. Lengan bayangan biru tua yang hilang muncul lagi, tapi seluruh tubuhnya jauh lebih redup. Dia benar-benar takut pada kucing lucu itu, seperti tikus melihat kucing. Dia sangat takut sehingga dia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Dia hanya berlari mengitari altar sambil berteriak, namun kucing lucu itu segera menyusulnya dan merobek lengannya yang lain. Ding Hao merasa terkejut. Dia waspada sambil bersorak untuk hewan peliharaannya. Bayangan api biru tua yang kuat ini terluka parah berulang kali. Dia menjadi semakin redup, dan akhirnya hampir tak terlihat. Pada akhirnya, dia tidak dapat mempertahankan bentuknya dan berubah menjadi kumpulan cahaya biru dan berteriak dengan keras, "Tidak, saya telah menunggu selama 10.000 tahun, 10.000 tahun. Masa depan cerah saya sudah dekat, tetapi mengapa ini terjadi? Saya benci ini. Aku tidak bisa mati, monster apa kucing sialan ini. Mengapa ia melahap tubuh jiwa? Apakah Tuhan ingin aku mati?" Tanda pagar. Saat dia menyelesaikan semua kata-katanya, kucing itu melompat ke depan dan menangkap cahaya biru ini dengan cakarnya. Ia menggigit dan menelan hantu ini. Makhluk ini, yang sekuat seniman Martial King, dibunuh oleh seekor kucing. Jika bukan karena melihat adegan ini, Ding Hao sangat sulit mempercayai ini. "Baiklah, jangan kaget. Naiklah ke altar dan ambillah harta karun di atasnya sebelum terlambat," desak sang master pedang dalam benaknya. Ding Hao sadar dan bergegas ke puncak altar dengan cepat. Ini adalah, di bagian atas altar ada meja batu dengan ukiran tulisan yin dan yang di atasnya. Ada pola bulat di atasnya dan kurva air membaginya menjadi dua bagian dan menjadi ikan yin dan yang.
Ikan yang di sebelah kanan dan ikan yin di sebelah kiri. Mata ikan yang adalah api emas, sedangkan mata ikan yin adalah api es perak murni. Mereka seperti dua roh yang menari. Apakah ini kesempatan keberuntungan yang disebutkan oleh Master Pedang dan Master Pedang? Entah bagaimana, pada saat melihat nyala api emas dan nyala perak ini, Ding Hao tanpa sadar melahirkan perasaan hangat dari tulang dan jiwanya. Seolah-olah kedua hal ini telah menunggunya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Cepat, jangan bingung. Menjalankan kitab suci pencarian pedang Taixuan dan satu pedang untuk memulai teknik perjalananmu pada saat yang bersamaan, dan mengaktifkan ki di dalam meridian kecil yin dan ren tanganmu. Tangan kirimu adalah yin, dan tangan kananmu tangan adalah yang. Selanjutnya, pandu api dan api es ke dalam tubuh Anda, dan integrasikan dengan benih ki Anda. Suara Master Pedang terdengar di benak Ding Hao, merinci setiap langkah. Ding Hao perlahan mengulurkan tangannya dan menyentuh lompatan api emas dan perak. Saat berikutnya, rasa terbakar dan rasa dingin yang tak ada habisnya memenuhi tubuhnya dari jari-jarinya. Mengapa kakak senior Ding belum kembali? Yu Juyao mondar-mandir di aula penginapan, tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya terhadap Ding Hao. Di dekatnya, wajah murong Yanzi juga cemas. Dia duduk dengan tenang di bangku, sepertinya mengatur napasnya, tetapi alisnya yang terjalin erat menunjukkan bahwa dia juga cemas seperti Yu Juyao. Kedua gadis muda itu diselamatkan oleh Ding Hao dan melakukan kontak kulit dekat dengan Ding Hao, jadi mereka lebih memperhatikan Ding Hao daripada yang lain. Jangan khawatir, kakak senior Ding adalah monster yang tidak pernah bisa kamu bayangkan betapa kuatnya dia. Selain itu, seperti yang telah dilihat semua orang sebelumnya, pria bertopeng hantu perunggu itu bukanlah tandingan kakak senior Ding, kata Lin Xin, seorang pria tampan, remaja dari Akademi Baju Kuning Utara. Setelah hilangnya mayat secara misterius dan kemunculan pria bertopeng hantu perunggu, kini semua orang berkumpul di aula. Mereka tidak berani mengambil tindakan sendirian. Kebanyakan orang menutup mata dan melatih keterampilan mereka untuk menekan niat membunuh yang semakin meningkat di dalam hati mereka. Di masa lalu, lebih dari 2 jam, beberapa orang tidak dapat menahan niat membunuh mereka sendiri dan bentrok dengan orang lain. Beberapa orang tewas dalam konflik ini. Tunggu 2 jam lagi. Jika Ding Hao tidak kembali, kita harus mencari cara untuk keluar dari sini. Kita tidak sabar untuk mati. Lin Xin berkata perlahan, jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi dulu. Kakak senior Yanzi dan aku harus menunggu di sini sampai kakak senior Ding kembali. Yu Juyao menggigit bibirnya dengan gigi taring kecilnya yang runcing dan berkata tanpa ragu. Murong Yanzi tidak berkata apa-apa, tampaknya setuju dengan Yu Juyao. Lin Xin menghasilkan senyuman yang dipaksakan. Sejujurnya, dia sangat iri pada Ding Hao. Secara penampilan, Li Xin juga seorang pemuda tampan yang langka. Dia anggun, tenang dan percaya diri, dan kekuatannya tidak ada duanya di seluruh Akademi Kaos Kuning Utara. Dia selalu sangat menarik bagi para gadis dan akan menjadi fokus semua orang kemanapun dia pergi. Namun, dibandingkan dengan Ding Hao, dia merasa rendah diri dalam segala aspek. Sejak Ding Hao bergabung dengan Sekte Pencari Ilmu Pedang, Lin Xin telah kalah dari Ding Hao dalam hal kekuatan hingga daya tarik bagi para gadis. Cahaya pedang meraung seperti bima sakti yang tergantung terbalik. Cahaya perak datang lebih dulu, lalu terdengar suara kejutan yang tajam. Hahaha, sekelompok roh jahat dan hina berani mengadili kematian. Kamu benar-benar tidak tahu apakah kamu hidup atau mati. Wang Juefeng, pria sinis itu tertawa terbahak-bahak. Di tangannya ada pedang panjang baja halus biasa yang mekar dengan kekuatan tertinggi, sementara cahaya pedang meraung dengan kuat, menyelimuti tempat itu sepenuhnya dalam jarak 100 meter. Sebaliknya, sudah terlambat bagi lebih dari selusin pria berbaju hitam untuk melarikan diri dan akibatnya, mereka dicincang menjadi daging cincang oleh pedang ini. Wang Juefeng, aku tidak bisa membunuhmu hari ini. Jangan bangga juga, lihatlah sekelilingmu dan berapa lama Ma Yifei akan bertahan. Suara yang melayang sepertinya datang dari segala arah. Di sisi Wang Juefeng, bahu Ma Yifei diselipkan senjata tersembunyi berbentuk aneh, yang tampak seperti cacing ajaib yang haus darah. Darah hitam mengalir keluar dari lukanya. Wajahnya dipenuhi udara hitam, dan kulit telanjangnya menjadi hitam seperti tinta. Itu sangat mengerikan, dan rupanya, dia diracuni oleh senjata tersembunyi yang mengerikan itu. Haha,
Bukan urusanku berapa lama dia akan bertahan. Bahkan jika dia mati, aku akan membunuhmu nanti dan membalas kematiannya. Wang Juefeng tertawa terbahak-bahak, tetapi dia tidak bergerak dengan telinganya yang terangkat ke atas dan ke bawah, dan rupanya, dia mencoba menangkap posisi orang yang berbicara secara diam-diam. Tiba-tiba, pria sinis itu mengayunkan pedangnya di tangannya, dan seberkas cahaya pedang terlontar seperti kilat dalam hitungan detik dan menembus kegelapan di sebelah kiri. Puff! Terdengar dengungan pengap di kegelapan. Haha, aku telah menangkapmu. Lilan, kenapa tidak bertarung? Wang Juefeng tertawa terbahak-bahak. Saat berikutnya, terdengar serangkaian suara benturan senjata di kegelapan, dan tak lama kemudian, suara itu berhenti tiba-tiba. Lilan, pemuda berbaju hijau dengan alis melengkung indah, terlihat berjalan keluar dari kegelapan perlahan. Dia membawa orang setengah baya yang koma berbaju hitam. Bagaimana kamu tahu aku ada di dekat sini? Lilan melemparkan orang berbaju hitam itu ke hadapan pria sinis itu dan bertanya dengan tenang. Wah, hahaha, sederhana saja. Aku sudah tahu kamu ada di dekatnya jauh sebelum waktu pembakaran sebatang dupa. Pria yang sinis itu berkata dengan penuh kemenangan, anak baik, kamu memang tidak mengecewakanku. Lilan juga tidak berdaya menghadapi pria yang tidak memiliki gaya sebagai guru dan paman bela diri ini. Dia berkata dengan tidak ramah, apakah kamu begitu percaya diri padaku? Bagaimana jika aku bukan saingan yang setara dengan Master Sekte Bintang Jatuh ini? Oh, baiklah, bisakah kamu menipuku? Tentu saja, aku tahu berapa banyak kartu tersembunyi yang kamu miliki. Pria sinis itu membuat gerakan menghina dan merendahkan dirinya untuk meraba-raba pria paruh baya berbaju hitam. Segera dia menemukan penawarnya dan menyerahkannya kepada Ma Yifei. 1 botol harus diminum dan 1 lagi untuk digunakan secara eksternal. Kemudian dia menjalankan kinya untuk mengobati luka kakak mudanya. Lilan bekerja sebagai wali. Wang Juefeng, pantas menjadi salah satu dari sekte pencari kebanggaan ganda dalam ilmu pedang. Dia adalah salah satu jenius terbaik di Provinsi Salju. Sayangnya, setelah hal itu terjadi tahun itu, temperamennya berubah drastis. Orang yang tadinya bangga sekali saat itu sekarang menjadi seperti ini. Lilan menghela nafas dalam hati. Dia telah mengalami dekaden selama bertahun-tahun, tetapi kekuatannya masih meningkat. Dia berkali-kali lebih kuat dari Ma Yifei dan orang lain dari generasi yang sama. Untuk sesaat, udara hitam yang menyelimuti Ma Yifei lenyap seluruhnya. Sial, kali ini kita benar-benar dalam masalah besar. Pria sinis itu berwajah pahit dan berceloteh. Siapa sangka reruntuhan kuno ini secara tak terduga masih menyembunyikan rahasia seperti itu. Sial, sepertinya yang diterobos oleh Mu Tianyang, anak kecil kentut ini hanyalah situs palsu, dan situs aslinya adalah sebenarnya lebih dalam. Sekarang kita dalam masalah, mungkin reruntuhan sekte kuno ini tidak sesederhana di permukaan, dan orang-orang kuno yang selamat diam-diam menguasai di sini. Sulit bagi kita untuk bergegas ke sini. Apakah tidak ada jalan keluar? Lilan sedikit mengernyit dengan alisnya yang melengkung. Hanya ada satu cara. Kita dapat menemukan pusat kendali mekanisme matriks ajaib di reruntuhan zaman dahulu ini, membunuh atasan zaman dahulu yang diam-diam mengendalikan mekanisme tersebut, dan kemudian menghapus mekanisme tersebut. Pria sinis itu mengertakkan gigi dan berkata, namun, tampaknya ini lebih sulit daripada terburu-buru, kecuali kita sangat beruntung. Sangat beruntung. Ketika sampai pada kata ini, anehnya, dalam benak Lilan, seketika 2 sosok muncul. Pria gemuk berkaki ayam dari Akademi Utara berkemeja kuning, Ren Xiaoyao. Dan, Ding Hao, ... mengi, terengah-engah, Guonu hanya merasa dadanya akan meledak. Cedera lengan kanannya sedalam tulang, dan dari bahu kiri hingga perut juga terdapat sayatan darah dengan darah mengalir dari luka tersebut, yang membuatnya merasa kepala terasa berat dan kaki terasa ringan. Dengan satu tarikan napas, Guonu bertahan. Guonu berlari seumur hidup. Pria yang mengejarnya adalah gadis berambut perak yang merajalela dari Tranquility Academy 2 hari lalu. Alasannya hanya karena Guonu adalah satu-satunya kultivator nakal yang membela Ding Hao. Setelah memasuki situs sekte kuno, Guonu membentuk tim kecil dengan beberapa pembudidaya nakal yang memiliki hubungan baik. Mereka memeriksa kemana-mana. Mereka memilih reruntuhan bawah tanah di lantai 2 tepat di selatan lokasi. Yang pertama, cukup lancar. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang telah dijelajahi oleh 9 sekte.
Segala macam mekanisme dan formasi taktis telah dilanggar dan tidak ada bahaya yang ditemui di sepanjang jalan. Apalagi Guonu mendapat keberuntungan dan mendapat pedang kuno yang rusak. Bentuknya sangat tajam dan besar dan sangat cocok untuk dia gunakan. Sayangnya, keberuntungan berakhir di situ. Ketika suara keras dan suara mengerikan itu terdengar di telinga semua orang, dan melalui transmisi yang tiba-tiba, semua orang yang berada di reruntuhan dipindahkan ke tempat yang asing. Setelah Guonu ditransmisikan, dia segera bertemu dengan tim gadis berambut perak dari Tranquility Academy. Gadis pendendam berambut perak itu sudah mengingat penampilan Guonu. Musuh pasti bertemu di jalan sempit. Tanpa banyak bicara, mereka saling bertarung. Gadis berambut perak itu bertekad membunuh Guonu dan memukulnya tanpa ampun. Segera Guonu kalah jumlah dan terluka parah. Dia harus melarikan diri. Kemudian dia diburu sepanjang siang dan malam. Guonu saat ini sangat lemah, dan tubuhnya yang kekar kehilangan kekuatan untuk bertarung lagi karena kehilangan banyak darah. Dia hampir tidak bisa memegang pedang, tersandung dan merasa pusing dan mengantuk, dan di belakangnya ada suara-suara pembunuhan dari kerumunan, dan lolongan Akademi Tranquility terdengar lagi. Mengi, aku tidak bisa mati, aku ingin hidup. Jika aku mati, selama musim dingin yang panjang, siapa yang akan lindungi orang-orang di desa lembah? Tanpa prajurit penjaga, desa lembah akan ditembus dan orang-orang akan dibantai, kemudian lebih dari 100 orang di desa akan terbunuh. Aku harus hidup. Satu-satunya keyakinan dalam pikiran mendorong Guonu untuk berlari sambil mengertakkan gigi. Serangkaian jejak kaki berdarah terbentang dalam kegelapan. Mengi. Ding Hao berkeringat seperti mandi, berbaring telentang di tanah dan bernapas dengan cepat. Baru saja mengikuti instruksi yang diberikan oleh Master Pedang dan Master Pedang, Ding Hao mengobarkan kitab suci pencarian pedang Taixuan dan satu pedang untuk memulai teknik. Perjalanan Anda secara bersamaan, dan secara bertahap memperkenalkan api emas dan api es teratas di altar ke dalam tubuhnya, dan perasaan itu seperti dibacok sampai mati. Dua perasaan menyakitkan yang ekstrim dari pembakaran jiwa dan pembekuan kehidupan muncul di dalam tubuh pada saat yang bersamaan sehingga bagi Ding Hao hidup tidak lebih baik dari kematian. Dalam proses ini, dia tidak bisa pingsan, dan dia harus memastikan untuk sadar, dan memasukkan api emas dan api es ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit di sepanjang meridian. Meski memakan waktu kurang dari 30 menit, durasinya hampir 2 era bagi Ding Hao. Anehnya, proses memasukkan api emas dan api es ke dalam tubuh sangatlah menyakitkan, tetapi setelah dua energi aneh dan benih Qi ini bergabung, Ding Hao tidak akan pernah merasakan sakit lagi. Pada saat ini, melalui penglihatan batin dengan menjalankan Qi, terlihat bahwa di bagian bawah dantian perut, api es sekecil ujung jari berada di tengah benih Black Frost Qi, berkedip sedikit demi sedikit dan melepaskan cahaya pekat, dan secara bertahap mencetak dan mewarnai benih Qi lengkap untuk mengasimilasinya sepenuhnya. Namun di tengah dantian dada, api emas dengan ukuran yang sama juga berkedip sedikit di dalam nyala api benih Qi. Dengan kecepatan yang sangat lambat, ia mengasimilasi benih Qi dengan properti api. Meskipun kedua api ini sangat lemah, Ding Hao mengetahui kekuatannya. Baru saja jika dia tidak mengikuti mantra rahasia Master Pedang dan Master Pedang untuk menyerapnya ke dalam tubuh, bagi orang lain, bahkan kekuatannya berada di atas Grandmaster seni bela diri primordial, dia akan terbakar berkeping-keping, segera. Mengi, Ding Hao hanya merasakan sakit di sekujur tubuhnya, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan jarinya, berbaring di tanah dan terengah-engah untuk memulihkan kekuatannya. Meong-meong, kucing kecil yang lucu, dengan wajah khawatir, berdiri di samping Ding Hao, mengusap pipi Ding Hao dengan kepalanya yang berbulu. Lidah kecil berwarna merah muda itu menjilat keringat di wajah Ding Hao dan sesekali mendorong kepala Ding Hao dengan cakar kecilnya. Haha, anak kecil. Ding Hao tergerak dan berjuang untuk duduk. Dia menggendong kucing kecil itu di pelukannya dan menggaruk perutnya yang lembut. Mengi, kucing kecil itu mulai mendengkur dengan nyaman. Setelah bertarung dengan bayangan virtual api biru, kucing kecil yang lucu itu melahap api energi biru dalam jumlah besar, dan segera menjadi seperti mabuk dan meringkuk, berbaring dengan nyaman di pelukan Ding Hao dan jatuh ke dalam keadaan kesurupan. Apakah tidak apa-apa? Ding Hao merasa sedikit khawatir dan bertanya. Hei, jangan khawatir, si kecil lucu ini mendapat manfaat yang tidak kalah dengan kamu. Kamu akan tahu kapan dia bangun dari tidur nyenyaknya. Sang Master Pedang, seperti seekor musang yang berhasil mencuri seekor ayam,
berkata sambil tersenyum. Oh, ngomong-ngomong, apa sebenarnya api emas dan api es itu? Manfaat apa yang bisa saya peroleh dengan memasukkannya ke dalam benih Qi? Ding Hao bertanya dengan rasa ingin tahu. Wah, hahaha, manfaatnya pun tak terbayang. Master Sabre tiba-tiba tertawa keras dan mengucapkan sepatah kata pun. Cap Ding kecil, apakah kamu ingat 2 jurang dalam yang kamu lewati sebelumnya? Ding Hao mengangguk dan berkata, ya, aliran api, aliran es dan semuanya masuk jauh ke dalam pusat bumi dan semuanya sangat mengerikan. Tanpa batu dan es yang mengambang itu, saya tidak akan bisa melewatinya. Benar, di reruntuhan sekte kuno, medannya aneh dan kebetulan terletak di vena bumi misterius yang langka. Master Saber masih berbicara di hadapan orang lain. Master Pedang berdiri lama sekali dan akhirnya menyela pembicaraan dengan tidak sabar dan berkata dengan mendesak, baiklah, apa yang dikatakan wanita gila ini tidak apa-apa. Yang disebut vena bumi misterius mengacu pada tanah terberkati yang melahirkan keindahan alam surga, dan bumi, dan bahkan keberadaan roh yang luar biasa. Itu adalah intisari alami yang disatukan oleh keberuntungan, kekuatan, dan berbagai berkah bumi yang luas. Master Pedang benar, yang lebih langka lagi adalah bahwa dalam 2 pembuluh darah bumi misterius ini, yang satu adalah urat es dan yang lainnya adalah urat api. Yin dan yang selaras dan saling menguatkan satu sama lain. Bahkan lebih hebat lagi misterius bahwa, kombinasi seperti itu sangat jarang terjadi di masa lalu dan bahkan di zaman kita, akan ada banyak dewa kuat yang tak terhitung jumlahnya yang akan mematahkan kepala demi kombinasi tersebut. Saya kira, tidak ada yang tahu sudah berapa tahun kedua pembuluh darah bumi misterius itu ada. Mereka pasti akan ditemukan nanti oleh sekte zaman kuno, jadi mereka mendirikan sekte di sini dan memonopoli 2 harta karun itu. Yah, sang Master Pedang belum tua untuk merasa bingung. Tebakannya seharusnya benar, bahkan orang biasa, yang memiliki 2 harta karun ini, akan mengalami peningkatan tajam dalam budidayanya di sini. Sekte zaman dahulu ini mendapat banyak manfaat. Dilihat dari skala reruntuhannya, sekte kuno ini seharusnya sangat kuat pada masa itu. Setidaknya sekarang yang disebut 9 sekte di Provinsi Salju hanyalah orang-orang brengsek di hadapan sekte tersebut. Sialan, wanita gila, jangan selalu menggangguku. Namun, sekte kuno mencapai kesuksesannya dari pembuluh darah, dan dikalahkan karena pembuluh darah bumi. Orang biasa yang tidak bersalah yang menghargai cincin giok melakukan kejahatan. Saya pikir justru karena vena bumi misterius terungkap, sekte kuno dihancurkan. Sial, Master Pedang berbicara omong kosong. Aku tidak yakin kamu bisa menebaknya. Wanita gila, kamu buta. Kamu belum pernah melihat tulang-tulang orang mati ada di mana-mana di medan perang zaman kuno. Segala jenis latihan transformasi meninggalkan jejak pada pilar dan patung batu naga, serta bekas luka dari mayat-mayat kuno itu. Jelas sekali mereka terbunuh dalam ekspedisi punitif para sage. Wah, ternyata kamu tidak sepenuhnya bodoh, dan apa yang kamu katakan persis seperti yang aku harapkan. Apakah kamu ingin tidak tahu malu? Master Pedang akan menjadi sangat marah. Master Sabre tertawa dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia berkata kepada Ding Hao, sekte zaman kuno binasa karena ekspedisi penghukuman orang bijak. Banyak orang seharusnya mati pada masa itu, dan bagian depan istana surga runtuh. Hasil akhirnya adalah mereka mungkin binasa bersama. Kalau tidak, dalam hal ukuran reruntuhan, berbagai larangan dan mekanisme di masa jayanya berada di luar kemampuan 9 sekte di Provinsi Salju untuk menerobos. Butuh waktu 10.000 tahun hingga berbagai jenis mekanisme menjadi lepas, mungkin itulah sebabnya mereka ditemukan di sini, namun, bahkan aku dan wanita gila itu tidak pernah berpikir bahwa setelah sekian lama, bahkan dalam pertempuran tahun itu, masih ada beberapa dewa kuat yang bertahan dalam pikiran mereka, tubuh jiwa mereka tetap tinggal, diam-diam mengendalikan tempat itu. Mereka mengatur gerakan pembunuhan dalam upaya untuk menghidupkan kembali mereka dengan bantuan pembunuhan, kebencian, nafas kematian dan darah orang mati. Para dewa yang kuat, Ding Hao sedikit terkejut dan berkata, apakah itu? Ya, itu adalah tubuh jiwa api biru yang dicabik dan ditelan oleh kucing kecil yang lucu itu. Kekuatan hidupnya sudah di atas alam demigod bela diri, jadi dia bisa meninggalkan obsesi yang tidak akan pernah binasa dan membentuk tubuh jiwa setelah tubuhnya hancur. Orang ini sungguh luar biasa. Dia telah menemukan benda ajaib.
Seperti kristal api langit yang ekstrim, dan kristal yin ekstrim, es neraka. Dia telah menyiapkan matriks sihir dunia bawah tanah roh jahat, dan menyempurnakannya dengan altar kehidupan, kematian, yin dan yang. Selama dia menghisap jiwa, daging dan darah serta kekuatan darah ribuan prajurit, dia dapat membangun kembali tubuhnya dan bereinkarnasi dan dibangkitkan. Kata-kata sabar Master menimbulkan kekaguman yang langka. Master Pedang juga mengangguk dan berkata, "Ya, pria ini benar-benar luar biasa. Saya rasa dia juga merupakan karakter besar di level Master hebat. Lagi pula, Cap Ding kecil, api emas yang baru saja kamu serap adalah kristal api langit yang ekstrim, sedangkan api es adalah kristal es neraka yin ekstrim. Meski hanya sebesar ujung jari, tempat ini memiliki medan yang unik dan dua tempat, yin dan yang menghasilkan leyland suci. Api es telah dipelihara selama puluhan ribu tahun. Ini adalah intisari dari dua urat bumi dan juga makhluk paling menakjubkan antara langit dan bumi. Ya, jika seseorang mendapatkannya, meskipun dia idiot, dia masih memiliki kemampuan untuk berjuang mencapai puncak seni bela diri. Jika iblis mendapatkannya, dia dapat membangkitkan darah paling murni dari dewa iblis kuno dan menjadi Asage segera." Master Pedang menghela nafas, "Saya hanya mendengar sebelumnya bahwa ada hal-hal seperti itu antara langit dan bumi, tetapi saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Pada zaman kuno, banyak orang meragukan bahwa dua benda suci besar itu diikat untuk pertama kalinya di dunia. Daftar benda ketuhanan rahasia surga di zaman primitif belum ada sama sekali di alam semesta. Tanpa diduga, kamu mendapatkannya hari ini. Cap Ding kecil, aku sedikit iri dengan keberuntunganmu." Ding Hao terkikik. Meski Ding Hao masih merasa bingung, setidaknya ia mendapat manfaat yang besar. Perasaan ini sungguh luar biasa. Master Pedang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Memang benar keberuntungan tidak bisa dihentikan ketika itu datang. Kedua monster tua itu hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Mereka memandang ke depan dengan kebijaksanaan, melihat hal-hal aneh yang terjadi di reruntuhan. Jelas sekali, matriks sihir dunia bawah tanah roh jahat yang dibentuk oleh Dewa Perkasa adalah menggunakan matriks sihir untuk mendorong niat membunuh dan mengaburkan pikiran orang-orang sehingga orang-orang dalam matriks sihir menjadi gila untuk saling membunuh, sehingga sejumlah besar dari daging dan darah tubuh, kekuatan jiwa yang salah diciptakan untuk bekerja sama dengan altar yin dan yang di sini, untuk menciptakan tubuh baru dan mencapai kebangkitan. Dewa yang kuat sangat berhati-hati. Bagaimanapun, puluhan ribu tahun telah berlalu, kekuatan jiwa dan raganya telah melemah secara signifikan. Oleh karena itu, ketika Master Besar dari 9 sekte menyerang dan menganiaya di sini, diam-diam dia khawatir orang-orang yang terperangkap dalam matriks sihir terlalu kuat dan akan menghancurkan matriks sihirnya. Sampai kelompok pemula seperti Ding Hao tiba, dia membuka matriks sihir dunia bawah tanah roh jahat. Selain itu, dia juga secara selektif mengirimkan atasan dengan kekuatan tinggi, seperti pria sinis Wang Juefeng, ke tempat berbahaya yang penuh mekanisme, dan Ding Hao serta murid nominal lainnya dan pembudidaya nakal di tingkat rendah agar dekat dengan tempat inti dari matriks ajaib, yang juga merupakan tempat di mana pertahanan dalam matriks ajaib relatif lemah. Dalam pandangannya, dengan kekuatan Ding Hao dan lainnya, mereka pasti tidak akan menjadi ancaman bagi dirinya sendiri. Namun, dewa kuat ini, yang telah bertahan selama puluhan ribu tahun, tidak pernah menyangka bahwa Ding Hao, yang lemah seperti cacing di matanya, bisa keluar dari masalah melalui matriks ajaib. Terlebih lagi, dia tidak menyangka bahwa Ding Hao sedang menggendong kucing kecil yang lucu, lawan tubuh jiwa yang tak terkalahkan. Di antara banyak faktor ini, jika hanya satu fakta yang tidak tersedia, hasil lainnya akan muncul. Minum dan mematuk sudah ditakdirkan. Ini adalah peluang dan takdir. Seperti kata pepatah, manusia melamar, surga yang menentukan. Meskipun Ding Hao tidak mengetahui segala macam kebetulan, dia tetap tahu bahwa dia benar-benar mengambil keuntungan besar kali ini. Sebelum Mu Tianyang menerobos tempat ini, dia dikatakan telah mendapatkan banyak harta karun, tetapi dibandingkan dengan petualangan Ding Hao, perjalanan di reruntuhan itu benar-benar lebih buruk bagi Mu Tianyang. Ding Hao tertawa, tampaknya bahkan Tuhan pun membantunya. Yah, jangan senang, seperti pengemis yang mengambil bakpao, sayang sekali. Master Pedang tidak dapat melihat lagi dan berkata. Sang Master Pedang juga berkata, "Yah, lingkungan di sini sangat aman. Ayo serang selagi setrika masih panas, dan latih keterampilanmu dengan cepat."
Sempurnakan kristal api langit yang ekstrim, dan kristal es neraka yin ekstrim, secara menyeluruh dan mencapai penguasaan mereka. Hanya dengan begitu Anda dapat benar-benar menyadari manfaat yang mereka berikan kepada Anda dan mendapatkan kekuatan. Ding Hao mengangguk dan berterima kasih kepada kedua monster tua itu. Kemudian dia duduk bersila di tanah dan mulai berlatih. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Ding Hao lebih suka memurnikan api es dari kristal es neraka yin ekstrim di bagian bawah perut. Dia menjalankan kitab suci pencarian pedang Taixuan untuk mengilhami kekuatan benih Qi sehingga diresapi dengan nyala api emas yang berkedip terus-menerus. Dengan upaya Ding Hao, api es dan benih Qi embun beku hitam mulai menyatu, mengubah benih Qi perak pucat menjadi perak murni dengan mencetak dan mewarnai. Selain itu, seiring berjalannya waktu, benih Qi yang awalnya berbentuk gas menjadi semakin murni, sebening kristal, keras dan cenderung menjadi cair. Juga tidak ada yang tahu berapa lama, di dantian bawah Ding Hao di perut, tiba-tiba cahaya perak bersinar mekar dan tenda perak muncul di seluruh tubuh. Lapisan tenda perak terang melintas di permukaan Black Frost Kisit dengan ukuran mengecil menjadi sekitar 1/10 dari aslinya, dan telah sepenuhnya mewujudkan pencairan, dalam bentuk polo air perak yang berputar-putar. Dan Black Frost Ki yang awalnya mengalir di saluran tangan pertama Shaoyin, 7 lubang dan saluran meridian mulai terus-menerus datang menuju benih Qi cair seperti ditelan kembali ke sarangnya muncul ke dalamnya. Benih Qi cair kecil untuk menampung semuanya, dan hampir sepenuhnya menelan semua Black Frost Qi di tubuh Ding Hao. Saat Ding Hao dalam keadaan linglung, cairan kisit bergetar sedikit, dari mana gumpalan cairan Qi dipisahkan setipis rambut. Seperti gemericik aliran sungai, ia mengalir kembali ke 7 lubang dan saluran meridian. Pencairan Qi. Ding Hao langsung diliputi oleh ekstasi dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Benar-benar menyadari pencairan Qi, legenda mengatakan bahwa hanya superior di atas Grandmaster seni bela diri primordial yang dapat menyerap lebih banyak energi murni dari langit dan bumi, memadamkan diri sendiri, memurnikan Qi dalam tubuh hingga tingkat kemurnian yang tak terbayangkan, dan memasuki keadaan cair. Pencairan Qi merupakan simbol primordial dan juga simbol atasan. Ding Hao tidak pernah berpikir bahwa dia bisa mencapai level ini setelah melelehkan kristal es neraka yin ekstrim. Meskipun ini tidak berarti bahwa kekuatannya telah mencapai ranah Grandmaster seni bela diri primordial, manfaat pencairan Qi tidak dapat dibayangkan. Manfaat yang paling intuitif adalah Qi lebih murni dan menatap. Saat memengaruhi saluran meridian dan aperture, kecepatannya akan lebih cepat. Terlebih lagi, kecepatan putaran Qi di dalam lubang lebih cepat, dan umpan balik serta nutrisi bagi para pejuang itu sendiri lebih kuat. Di hadapan Qi cair berkualitas tinggi, Qi berkualitas rendah akan dihancurkan. Ini juga merupakan salah satu kartu truf terkuat dalam tantangan tingkat rendah. Ding Hao tidak bisa menahan tawa, jari-jarinya terangkat dengan lembut di udara, bunga kristal es muncul di jari-jarinya, perlahan mekar. Kelopaknya cerah, berkilauan, tembus cahaya, sempurna dan memikat hati orang-orang, memancarkan cahaya biru muda yang menawan. Dia menghela nafas ringan, salah satu kelopak bunga kristal es berubah menjadi cahaya perak yang mengalir dan meledak lalu mendarat di batu setinggi 1 orang di dekatnya. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Bongkahan batu ini, yang telah ada selama puluhan ribu tahun, langsung membeku pada saat aliran cahaya perak jatuh. Udaranya dingin dan batunya mengeluarkan suara yang renyah. Saat berikutnya, dengan keras, batu itu meledak. Dalam percikan kristal es, batu tersebut membeku menjadi puing-puing bubuk karena suhu yang sangat dingin dan puing-puing bubuk berserakan. Sangat mengerikan, dibandingkan dengan Black Frost Qi milik Ding Hao sebelumnya, itu lebih dari 10 kali lebih kuat. Jika bunga kristal es jatuh menimpa manusia, Ding Hao berpikir bahwa bahkan seorang master di alam murid bela diri dengan satu bukaan akan dibekukan hingga binasa secara langsung. Ia layak untuk menanamkan harta surga dan bumi kristal yin ekstrim dan yang ekstrim dan mendapatkan kekuatan seperti itu. Didukung oleh sifat variasi ilahi Qi yang bermutasi, serta konstitusi makhluk suci pedang dan pedang yang tak tertandingi, itu adalah sungguh kuat. Saya tidak bisa membayangkan pencapaian apa yang bisa Anda raih di masa depan. Master pedang merasa terkejut dengan mulut terbuka lebar. Wow, hahaha, sepertinya aku telah menciptakan monster kultivasi. Di bawah kegembiraan, Master Saber mengabaikan citranya tentang peri sabar dan tertawa liar. Ya Tuhan, wanita gila, kamu benar-benar tidak tahu malu, Cap Ding kecil diciptakan olehku. Master pedang berkata dengan sangat marah.
Bah, untuk pertama kalinya aku mendengar bahwa manusia dapat menciptakan kehidupan, balas Master Pedang. Sang Master Pedang tertawa, hahaha, kamu tidak memiliki pengalaman seperti itu. Tuanku pernah berkata bahwa tanpa seorang laki-laki, seorang wanita tidak dapat melahirkan seorang anak sendirian. Omong kosong, Master Sabre mengejek. Wah, hahaha, jadi tuanmu benar-benar perawan tua berusia 10.000 tahun. Meski kekuatannya luar biasa, dia sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang pria dan wanita, jadi dia membesarkanmu menjadi idiot. Wah, haha. Master Pedang pamer dengan bangga. Aku akan bertarung denganmu. Master Pedang tidak menjadi tenang dan menjadi marah karena malu. Ding Hao merasa tidak bisa berkata-kata. Haruskah saya mempopulerkan beberapa pengetahuan fisiologis kepada Sabre Master nanti? Ding Hao berpikir dengan tenang. Namun, kedua monster tua itu baru saja menyebutkan tuan mereka. Yah, kedua monster tua itu sudah sangat tidak normal. Seberapa abnormal seharusnya tuan mereka? Terlebih lagi, dari perkataan kedua monster itu, sepertinya mereka benar-benar memiliki keluhan dan permusuhan. Dalam benak Ding Hao, kedua monster tua itu masih bertengkar tanpa henti. Ding Hao mencoba beberapa kali dan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, jadi untuk sementara dia mengalihkan energinya ke kultivasinya. Butuh waktu sekitar 1,5 jam bagi Ding Hao akhirnya untuk mengintegrasikan sepenuhnya Crystal of Extreme yang Skyfire di tengah dantian dadanya ke dalam api kisit miliknya. Hampir seperti yang diharapkan Ding Hao, setelah pemurnian sepenuhnya. Nyala api kisit telah dicairkan dan menjadi kumpulan cairan emas yang melonjak. Ukuran kisit juga menjadi sekitar 1/10 dari ukuran aslinya. Api misterius Ki yang terbakar di 6 lubang pertama dari 6 saluran ekstra Ren Meridian dicairkan karena proses ini, dan sebagai hasilnya, kekuatannya berlipat ganda dan sekuat Black Frost Ki setelah variasi. Ketika Ding Hao menyelesaikan semua ini, dia terkejut menemukan bahwa Master Pedang dan Master Pedang masih bekerja tanpa lelah untuk melakukan serangan verbal sampai akhir, seolah-olah mereka bertengkar satu sama lain karena kemarahan yang nyata dan mereka tidak menyerah satu sama lain. Yah, kita harus menunggu. Tanpa bimbingan dua orang, Ding Hao tidak dapat meninggalkan ruang petir aneh ini dengan aman, jadi dia hanya bisa tenang dan menghabiskan waktunya dalam berkultivasi. Dia mengobarkan api Ki yang membara di datian tengah dan mulai berusaha mencapai bukaan ketujuh, Istana Ungu, Ren Meridian, yang pertama dari 6 saluran tambahan. Menggunakan satu pedang untuk memulai teknik perjalanan Anda, Ding Hao terkejut menemukan bahwa cairan Ki misterius ternyata luar biasa dan supernatural. Hampir segera setelah pikirannya berubah, cairan Ki setipis rambut mengalir deras dan sepenuhnya mencapai kondisi halus, integrasi pikiran dan integrasi ide dan Ki. Ki mulai berlari tanpa penundaan. Yang lebih mengejutkan lagi masih akan terjadi. Kekuatan mengerikan dari Ki cair dalam mempengaruhi bukaan dikerahkan secara tajam dan jelas pada saat berikutnya, dan hampir setelah lebih dari selusin tumbukan, nyala api Ki yang murni dan sehalus rambut benar-benar menembus celah Istana Ungu dan berputar cepat di dalamnya. Teknik pedang Ki juga memasuki alam murid bela diri dengan 7 lubang. Ding Hao bahkan memiliki dorongan untuk terus maju dan dengan satu nafas dan mendorong teknik pedang Ki ke alam murid bela diri dengan 8 lubang, tetapi dia menahan diri. Lagi pula hanya 1 atau 2 hari kemudian, fondasinya belum stabil sepenuhnya. Kemajuan yang terburu-buru akan mengakibatkan tidak stabilnya fondasi cara pencaksilat. Untungnya, saat ini, dalam benak Ding Hao, pertengkaran antara dua anak tua, Master Pedang dan Master Pedang, akhirnya berakhir. Hubungan kita buruk. Master Pedang mengutuk, kami telah memutuskan untuk mengabaikan satu sama lain dan telah mencapai kesepakatan tentang hal itu. Setiap hari dibagi menjadi periode waktu yang tak terhitung jumlahnya. Selama periode waktu ketika saya berbicara, dia tidak diperbolehkan berbicara. Ketika dia berbicara, saya tidak diperbolehkan berbicara. Nah, sebagai pemenang, inilah saatnya saya berbicara. Ding Hao menyeka garis hitam di dahinya, dan berkata dalam hati, kalian berdua leluhur, untuk apa kalian bertengkar? Yah, sudah waktunya, Little Cap Ding, kamu telah menyerap kristal api langit yang ekstrim, dan kristal es neraka Yin ekstrim, yang merupakan intisari dari pembuluh darah bumi misterius. Jika keduanya hilang, bumi misterius pembuluh darah hancur dan akan binasa. Master Saber berpikir sejenak dan berkata, selanjutnya, kehilangan kendali oleh Dewa Perkasa, matriks sihir dunia bawah tanah roh jahat akan lepas kendali, akibatnya reruntuhan akan kehilangan kekuatan pendukungnya,
dan akan segera runtuh. Kami harus pergi dari sini secepat mungkin. Ding Hao merasa tercengang, apakah reruntuhan ini akan runtuh? Jadi, bagaimana dengan yang lain? Mereka akan dikubur hidup-hidup di sini.